saya hormati Bapak Iswanto beserta anggota yang tidak saya sebutkan satu-satu ya Bu, maaf. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan Teluk Lubang beserta anggota yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Memang kami sudah duduk bersama Bu Lurah, Bu Siti Mariah juga. Kita akan membentuk bank sampah. Nanti setelah penyuluhan ini kita akan bentuk siapa nanti terlibat dalam kepengurusannya. Nanti di sini saya juga sudah koordinasi dengan Pak Uco, ya, Uco. Jadi nanti sekarang garis besarnya seperti ini. Nanti kita setiap bulan mengumpulkan ya sampah ini yang bisa kita olah tadi oleh pengembang tadi kayak Pak Uco tadi. Nanti kita kumpulkan di kantor lurah sekali sebulan. Nanti pas hari kita pengumpulan itu kita sama-sama membawa sampahnya, dan pada saat itu terakhir nanti Pak Uco-nya datang mengambil untuk menimbang dan membayar berapa sampah kita. Jadi seperti itu. Jadi misalnya Bu Manisa bawa sekantong, nanti akan ditimbang Bu Manisa punya, nanti akan dicatat. Nanti ada tukang catat di bendaharanya megang. Seperti itu rencananya ya. Terima kasih. Nanti bisa juga akan menambah income kita, karena jujur sekarang semua sudah pada mahal Ibu ya. Saya ke pasar rasanya Allah, cabai merah aja satu kilonya 100.000, 10.000 satu onnya. Aduh ya Allah. Minyak sekarang ya kayak gitulah. Jadi mungkin dengan cara seperti ini akan sedikit menambah ya, mungkin paling tidak ya bisa kita untuk beli tambah minyak, beli tambah cabai dan sebagainya. Nanti mungkin prosesnya nanti atau praktiknya nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Bapak serta anggota Bapak yang lainnya. Nanti akan mudah-mudahan ibu-ibu semua bersemangat, dan kita juga akan membentuk ya bank sampah ini di Kelurahan Teluk Lubang ini. Ya, alhamdulillah yang saya dengar Bapak ini di Tanjung Uban sudah berhasil ya Pak Iswanto ya. Alhamdulillah, tidak sampai kemana-mana. Kita bersyukur. Mungkin kita bisa mencontoh dengan anggota Bapak ini atau Bapak Iswanto dengan anggota ya. Kita beri contoh. Walaupun nanti bimbing kami ya Pak ya. Kalau kami ada pertanyaan segala macam nanti itu silakan. Ya itu saja Bapak Ibu ya dari saya. Semoga nanti bermanfaat materi yang disampaikan oleh Bapak Iswanto. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iswanto. Saya sebagai penanggung jawab bank sampah Pensosmas di wilayah Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Dan kami juga selain pengolah dari bank sampah, kami juga aktif di relawan penyuluh sosial masyarakat yang di Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Saya di Kelurahan Tanjung Uban Selatan Ibu Erlina Sulfiana, dan teman Tanjung Uban Kota, mohon maaf, dan ada teman saya yang di Kelurahan Teluk Lubang Ibu Siti Mariah. Ada? Tadi kayaknya ada di belakangnya Bu ya. Ya. Jadi beliau ulang mengundang saya. Jadi kami datang di sini juga atas undangan dari ibu-ibu PKK. Jadi kami memperkenalkan diri. Itu tadi saya sebagai penanggung jawab bank sampah dan juga sebagai relawan sosial penyuluh ya, Pensosmas, penyuluh sosial masyarakat yang di Kementerian Sosial. Kami bernaung di bawah Dinas Sosial. Jadi yang ini sekretaris untuk di bank sampah, sekretaris bank sampah, dan yang sebelahnya Ibu Asnawati sebagai logistik untuk bagian perlengkapan semuanya. Yang di belakang Ibu Sumina itu manajer saya, dia manajernya. Jadi kalau kami ada kesalahan atau kekurangan di lapangan, beliaulah yang menegurnya. Ada lagi Bu, cuman yang lainnya bagian penimbangan, bagian humas itu ada cowok. Namun saat ini yang banyak aktif itu di masyarakat kaum hawa malahan yang menghidupkan untuk kegiatan-kegiatan sosial itu saat ini banyak dipegang perannya oleh kaum hawa. Jadi kaum adam banyak bekerja. Pengolahan sampah di Indonesia paling tidak itu ada peraturan, dan supaya nantinya ibu-ibu nggak bertanya-tanya lagi, peraturan kami yang melindungi
untuk undang-undangnya apa gitu. Jadi ada untuk peraturan perundang-undangannya yang melindungi tentang pengelolaan bank sampah. Jadi ibu-ibu kalau memang 3R, reduce, reuse, recycle, yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah, daerah, dan dunia usaha yang memiliki sarana dan prasarana paling sedikit berupa sistem administrasi dan sarana pemilahan sampah. Ya. Namanya bank sampah, Bu. Ya, jadi kalau mau nyetor uang jangan di bank sampah, Bu. Kan gitu ya, Bu ya. Nah, jadi kalau nanti Ibu ada buat bank sampah, ada masyarakat yang nyetor nyetor uang. Kalau mau nyetor uang nggak di sini, Bapak atau Ibu. Kalau mau nyetor uang di sini berarti kami anggap donasi yang membantu untuk pergerakan bank sampah. Jadi bank sampah itu tidak menerima uang. Bank sampah menerima apa, Pak? Benar. Tapi sampah yang sudah dipilah. Kita ada 3 jenis sampah. Sampah anorganik itu untuk mengedukasi pengolahan sampah. Jadi masyarakat itu adanya bank sampah paham tentang pengolahan sampah. Ya. Jadi sampahnya pun tidak semuanya dibiarkan. Kalau sudah ada bank sampah, masyarakat mengerti fungsi dan manfaatnya adanya bank sampah. Terus yang kedua, perubahan perilaku masyarakat. Yang dulunya masyarakat itu membuang sampah organik dan anorganiknya jadi satu, setelah ada bank sampah, itu sampahnya dibuat beda-beda jenis. Minimal 2 aja saja di rumah, minimal 2 saja. Organiknya sendiri, anorganiknya sendiri. Anorganik itu sampah-sampah yang tidak bisa dikelola secara alami. Kalaupun bisa, dia itu jangan jangka waktu lama. Ya, jangan sampai pengelola itu tidak sepaham. Ya, baik ketua, sekretaris, bendahara, logistik, dan humas. Ibu pilihlah atau berembuklah nanti di kantor lurah atau langsung ibu-ibu ketua PKK memberikan saran dan masukan. Ya, jadi pengurus inti itu memang harus punya tujuan yang sama. Tujuannya apa? Menjaga lingkungan. Yang tadi yang saya sampaikan sampai 3, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat adanya bank sampah, dan juga bisa menambahkan penghasilan ekonomi yang ada di masing-masing keluarga. Bank sampah itu tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Ya, saya di sini memberi. Setelah ibu-ibu mendapat satu kelompok pengurus, ibu-ibu bisa minta SK di kelurahan. Tapi ibu susun dulu nama-nama pengurusnya, musyawarahkanlah dulu dengan ketua PKK atau LPM. Setelah anda dapat nama-nama pengurus, baru ibu buat satu pengajuan untuk mengolah bank sampah yang ada di kelurahan Teluk Lobang. Seandainya nanti ada bank sampah yang di Teluk Lobang khususnya, itu distribusi dari sampah dan pengolahannya itu bagaimana? Karena jujur segala sesuatu itu pasti harus ada manajemen untuk yang terbaik. Jadi saya tadi berpikir sampah itu dibawa ke bank sampah, ada maaf ya dibayar ya, seperti itu. Ada tadi Bapak mengatakan ada rekening bank sampah. Nah, otomatis dana itu mulanya itu dari mana? Apakah memang ada saldo khusus dari Pensosmas atau bagaimana itu ya? Kita nggak paham. Kalau memang seperti itu, alangkah bagusnya mungkin nanti setelah terbentuk, maaf kalau ada bank sampah terbentuk itu ada istilahnya kayak sosialisasi bagaimana pembinaan ataupun bagaimana sih alurnya, dari mana kita harus itu, terus kepada siapa, setelah itu diolahnya bagaimana. Karena kalau sampah itu dikumpulkan satu tempat tanpa ada pengolahan akan timbul masalah baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum membentuk bank sampah itu
buat dulu dia punya legalitasnya dan pengurusnya, itu ya Bu ya. Jadi nanti anggotanya yang ingin mengikutinya itu tidak lagi bingung alur ceritanya. Makanya tadi saya tanya di Kelurahan Teluk Lobang ada berapa RT, ada berapa RW, kan gitu Bu. Untuk menyentuh masyarakat paling tidak, mohon maaf, RT RW-nya kita rangkul agar nantinya RT RW-nya bisa membantu pengurus bank sampah untuk mengajak masyarakat yang diakomodir RT RW-nya. Kenapa? Karena ini semua harus dimulai dari masyarakatnya dan juga dibantu oleh mitra-mitra kelurahan. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri kelompok tim bank sampah tanpa dibantu oleh pihak kelurahan, mitra-mitra kelurahan, baik itu nabung setiap bulannya. Kami berdiri mulai eksis penimbangan pertama itu di bulan 10 2021 ya, tapi kami mulai mendapatkan SK itu di bulan 6 dari kelurahan mendapat SK, kami langsung ke Dinas Lingkungan Kabupaten karena kita di bawah Dinas Lingkungan Hidup kan Bu, tentang masalah permasalahan sampah. Sampah wajib juga untuk menabung sampah setiap bulannya. Ya, jangan kita bilang ke masyarakat kita wajib, yuk sama-sama kita wajib. Begitu pengurus ada 6 orang tidak mengelola sampah, hanya bisa bicara. Kalau bisa beritahukan terlebih dahulu. Ya. Jadi bank sampah nggak boleh tertutup masalah harga. Pak, ini per bulan sekali bawa ya Pak? Bingung kan aku jadi ngerti. Ini bank sampah saya belum pernah ambil. 8 bulan saya belum pernah ambil. Mudah-mudahan dapat motor dari buku bank sampah saya. Yang ini sudah pencairan, yang tinta merah. Itu tinta merah. Waktu mau hari raya dia ngambil. Ada sekitar 400.000. Sudah 6 kali, ya. Tahu nih kayak mana gitu, soalnya sempit. Mau saya jawab langsung atau jawab nanti, Bu? Terserah Bapak. Langsung ya. Ya. Mau tahu banget atau mau tahu aja? 2021 sekarang, nah, ini data yang kami simpan set di sekretaris registrasi. Jadi sekretaris punya registrasi anggota, bendara punya informasi saldo masing-masing anggota. Jadi di sini memang kalau ibu-ibu bilang ini pemulung, beda. Administrasinya ini memang benar-benar ala bank. Kalau nanti pengurus itu tidak bisa menjalankan administrasi, itu kacau. Kenapa? Jalan ya udah lama ya Pak. Teknis di lapangannya itu apakah per hari atau per minggu, dan kita mendapat nota, dan setelah 1 bulan sekali itu baru kita tahu harga yang kita ini, atau gimana tuh? Ya, jadi gini nih. Jadi berjalan buat dulu dia punya administrasinya. Pengurus ya, administrasinya berarti tadi pengurus mengajukan ke kelurahan nama-namanya. Sudah dimusyawarahkan, tapi bahwasanya pengurus ini akan membuat bank sampah. Nah, setelah pengurus mengajukan ke kelurahan, nama-namanya kan berarti kita buat pengajuan nama-namanya Bu ya. Nama bank sampahnya, legalitas dia punya lokasi tempatnya, sekretariatnya, kan pengajuan kan Bu? Pengajuan. Sebelum membuat nama pengurus kan Ibu musyawarah dulu. Ya, namanya apa nih Bu, nama bank sampah kita? Apa bank sampah gratis namanya? Atau bank sampah apa? Itulah mekanismenya. Terus kalau untuk gimana cara penimbangannya, makanya saya bilang tadi, sebelum mengajak masyarakat, saya dari bulan 6 itu sudah mengajukan ke kelurahan 2021. Tapi saya baru jalan merekrut anggota di bulan 10. 4 bulan saya sosialisasi seluruh sekolah, RT RW. Sebelum saya ke masyarakat, kami pengurus
memberikan pemaparan dulu ke kelurahan RT RW, grup RT RW. Jadi sebelum ke masyarakat, saya digojlok dulu di kelurahan. Gimana cara mengedukasi ke masyarakat, mengajak ke masyarakat. Setelah kami pengurus mendapatkan waktu dan tempat di kelurahan memberikan pemaparan, itu baru pihak kelurahan memberikan sebuah dorongan, sebuah seperti dukungan untuk seluruh RT RW memberikan waktunya kepada nih, yang ini saya buat tabungan anak. Ibu-ibu mau di cover depannya gambar yang lainnya berbeda, nggak ada masalah. Cuman teknisnya ini persyaratannya punya Kia atau kakak. Kirim ke nomor HP pengurus. Jadi kita buat simpel. Gimana supaya simpel? Foto kirim ke pengurus. Jadi bisa langsung siap, cepat. Tidak harus datang ke rumah orangnya. Yang buku bank sampah umum. Buku bank sampah umum ini cukup persyaratannya KTP. Ya. Anak-anak bisa juga. Orang tua bisa, cukup KTP, kirim fotonya ke nomor pengurus. Begitu. Jadi kita harus minta dia punya KTP-nya biar nyambung. Ada lagi? Oh. Oke, itu 6 kilo. 4 hari kemudian 4 hari sampah saya bakar. Ini 6 kilo nih, yang tadi 4 kilo. 10 kilo dalam 4 hari sampah yang saya tidak manfaatkan karena tidak ada bank sampah dan tidak ada bank sampah memberikan edukasi. Ya Bu ya, 17 RT 1 RT 15 RT 1 RT-nya aja kalau kita hitung 50 ya, kira 50 kepala keluarga. Itu kurang lebih berapa kepala keluarga di Teluk Lobang? 750 kepala keluarga. Kalau dalam 4 hari tadi 10 kilo, 750 kepala keluarga dikali 10 kilo, itu dalam 4 hari aja Bu, semua sampah kita buang. Berapa jadinya Bu? 7,5 ton kan? Di kelurahan Teluk Lobang membuang sampah tidak dipilah. Semua dibuang ke dalam kantong sampah. 4 hari aja kelurahan Teluk Lobang. Masyarakatnya tidak peduli dengan lingkungannya. Nggak mungkin pemerintah itu bisa menangani masalah. Ya. 750 kepala keluarga, nggak mungkin kelurahan Teluk Lobang itu bisa menangani masalah. Untuk masalah sampah aja. Ini yang kaleng Bu, ini kaleng nih. Kalau kita ada pilah-pilah, ini kaleng ini termasuk besi keras. Ibu-ibu bisa masukkan dalam kantong yang berbeda. Nah, disendirikan. Inilah kita bilang tadi, ayo memilah sampah. Jadi dipilah-pilah jenis-jenisnya. Tong sampahnya juga pun dipilah-pilah. Karena waktunya sedikit, saya coba ke kebun. Yang ini HPS. Saya bedakan. Saya tidak bakar karena ada bank sampah. Ya, 3,5. Ini APS. Harganya lumayan. Kalau gambaran saya tadi lihat di harga itu kurang lebih 2.000. Ya, sekilo. Ini 3,5. Saya ada 1,5 kilo. Saya masukin dengan kantong yang berbeda lagi. 1 kilonya 400. Kita jangan lihat nilainya Bu. Yang nama tabungan itu walaupun sedikit tapi kita nabung. Ya kan gitu. Iya kan, yang penting itu menjaga lingkungan, kebersamaan, kita peduli terhadap sampah kita masing-masing. Begitu Bu. Kalau satu kelurahan ini sudah peduli dengan sampahnya masing-masing, pemerintahnya nggak sulit Bu ngajak gotong royong, ya kan? Tanpa harus gotong royong, lingkungan di kelurahan Teluk Lobang sudah bersih. Kenapa?
masyarakatnya sudah membersihkan wilayah lingkungannya masing-masing. Nih ya, nih kalau ibu-ibu nggak milah sampahnya, ini masih ada botolnya, kirim ke bank sampah. Saya tetap anggap ini botol, tidak ada lagi, tidak beda sendiri. Tapi kalau ini ibu pilah, nah sendiri, timbangan botol tutup botolnya ember, ya kan? Kalau ibu-ibu rajin, kalau pas nggak ada kerjaan gitu kan sambil duduk-duduk ngobrol ngerumpi, tapi ini jalan terus tangannya. Iya kan, tapi kan ngerumpinya kan udah positif jadinya. Kalau diteotin itu untuk menghemat tempat. Ya. Nah, ini dah botol bersih, kan gitu ya Bu ya. Itu bersih. Yang sampah inilah yang kita tadinya, ini yang nggak laku nih. Inilah sampah yang akan kita buang. Tadi kan semua kita hitung 10 kilo 4 hari, kelurahan Teluk Lobang 7,5 ton. Kita cuma buang tinggal yang ininya lagi. Sampah. Satu rumah cuma sampah ini. Itu di luar banyak. Berarti kurang udah. Saya dari tadi memang Kalau kita buang label-labelnya kan tinggal hitungannya on. Kayak Bapak, kayak setopel itu bisa tak Pak? Kalau yang Bapak mengembang kok bisa? Kalau untuk styrofoam Belum. Nah itu nantinya bisa ibu-ibu akalin jadinya kerajinan tangan. Kalau yang tempatnya ubur itu bisa Bu, ubur susu. Ada di pasar juga ubur susu. Ini botol gelasnya ini udah bersih nih baru ya Bu, 2,5. Pipetnya langsung. Sampah, semua sampah dibuang ke dalam tong sampah. Kelihatannya sepele kan Bu, kalau tidak ada bank sampah. Tapi begitu dihitung sebulan 60 ton kelurahan Teluk Lobang membuang sampahnya tidak dimanfaatkan. Itu baru sampah yang anorganik, belum sampah organik. Makanya kalau kita ngupas sampah organik nggak habis waktu saya Bu, nggak tamat. Cuman saya kasih gambaran. Ini saya mengolah sampah organik dijadikan pupuk organik cair, POC, ya. Ini dijadikan ini, terus dijadikan kompos. Ya. Ini untuk menyiram tanaman, ya minimal seminggu sekali. Minimal. Mbak Lin, tolong Mbak Lin. Ini saya pakai alat ini yang sederhana, alat penguraian untuk sampah organik. Jadi sampah organik itu tidak masuk ke dalam bank sampah. Namun kalau sudah bermanfaat diolah itu bisa jadi penghasilan kelompok PKK. Kenapa? Pupuk organiknya bisa dijual, komposnya bisa dijual menjadi media tanaman. Kompos itu kalau sudah dijual di toko petani itu tinggal 1 kilo 3.500 Bu. Udah macam hitungannya kayak beras ya Bu. Ini masuk semua nih. Ini namanya saya buat komen komposter ember tubuh yang Belum. ini untuk taruh sampah. Bolongnya saya buat, apa saya buat bolong karena inilah yang untuk menghasilkan POC-nya ini. Ini ada kerannya. Ini seminggu setelah sampah dan saya masukkan di sini. Ini sampah itu dimasukkan pertama itu sampah kering, sampah warna coklat, sampah hijau, sampah yang seperti rumput, daun-daun. Sampah yang warna coklat itu seperti gergaji, apa, daun kering, ataupun sampah basah dari sisa pengolahan rumah tangga, buah sayur, apa buah-buahan, ataupun masih bisa masuk ke dalam. Ya, jadi untuk menghilangkan bau, misalnya ibu bilang bau, oke. Untuk menghilangkan bau, ibu masukkan sampah yang berwarna coklat tadi daun kering.
Kenapa? Karena kami harus masuk dari RT ke RT, minta izin untuk kami sosialisasi. Alhamdulillah luar biasa antusias dari RT RW di Kelurahan Tanjung Uban Selatan memberi support dan izin kami untuk sosialisasi. Kami masuk dari sekolah ke sekolah di Kelurahan Tanjung Uban Selatan baik tingkat SMP maupun LTA. Itu juga masih luar biasa, dan perjuangan kami mengikuti lomba itulah pembuktian luar biasa. Subhanallah, barakallah untuk kami dan untuk kita semua para penggiat lingkungan. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah sungkan apabila kita bergabung bersama di Bank Sampah Medsosmas. Semangat remaja, kami tampil berdaya menuju masyarakat sejahtera, negeriku Indonesia Jaya. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial, tenaga penyuluh sosial. Dengan semangat remaja, kami tampil berdaya menuju masyarakat sejahtera, negeriku Indonesia Jaya. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial, tenaga penyuluh sosial.